Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi musim apa sekarang? Musim hujan, mudah-mudahan hujan rezeki yang banyak, hujan berkah yang banyak, hujan ilmu yang banyak. Bersama guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan dulu yuk. Ada Ustadz Maulana. Alhamdulillah. Ada guru kita Ustadz Ahmad Bani. Masya Allah, Alhamdulillah. Ada guru Syam. Sehat Bang Ali. Sehat, Alhamdulillah. Dan dari majelis taklim mana nih? Majalengka. Tepuk tangan dulu yuk. Ya di rumah nggak boleh kalah semangatnya ya walaupun hujan, adem-adem, ya kadang-kadang kebawa malas, kebawa mager. Hari ini harus tetap semangat. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, sebelum kita masuk ke dalam tema kita mau lihat dulu nih ada berita yang mungkin akhirnya menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa buat kita ya. Aduh bacanya gimana ini. Sekeluarga nih ya Allah, meninggal. Tapi di sini ada kalimat diduga katanya bunuh diri akibat utang. Utangnya di mana? Dipinjol. Aduh, kita lihat yuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran serta ketabahan. Amin. Ya. Makanya ibu-ibu ya jangan sampai pinjol. Iya. Itu sangat berbahaya sekali. Ya. Ibu punya utang? Enggak. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Ya Allah berkah. Ibu punya orang yang utang sama ibu? Insya Allah ada. Ada. Ditagih. Ya ditagih. Harus ditagih. Ya, harus tagih ya, wajib ya. Diingatkan karena kita harus menyelamatkan orang. Dan pinjam itu adalah hukumnya mubah. Tapi dalam hal ini sebaiknya hindari hutang piutang. Iya nah. Apalagi pinjol. Iya. Hati-hati loh Nah terjebak. guru minta ilmunya dah. Gimana caranya? Istilahnya kita bisa terhindar dari pinjol. Namun sebelumnya namanya siapa? Saya Ibu Titin dari Majelis Taklim Al-Hidayah Talaga Wetan Majalengka. Majalengka. Tepuk tangan dulu. Kita dengerin ilmu dari guru. Gimana caranya supaya kita terhindar seenggaknya dari utang. Ya silakan guru. Masya Allah. Ya udah. Masih demen di situ guru. Izin Ustaz Bani, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika memiliki masalah yang belum bisa diselesaikan, jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Dan mengambil keputusan yang merugikan diri, begitu pula keluarga. Ketahuilah, tidak ada manusia tidak punya masalah. Tapi ingat, setiap masalah itu tidak akan mungkin lebih berat daripada atas kemampuan kita. Karena tidak mungkin Allah menguji kita di atas kemampuan kita. Ketahuilah atas ujian yang menimpa kita, yakin pasti ada solusinya. Maka senantiasalah berbaik sangka, berpositif thinking. Nah kalau misalkan bermasalah dengan utang, yuk cari solusi yang terbaik, bagaimana cara pembayarannya. Apakah bisa bantu lewat apanya? Pakai tenaganya, itu boleh. Silakan diputuskan dengan sebaik-baiknya. Jangan langsung mengambil keputusan tanpa jamaah. Tanpa mencari solusi yang terbaik dulu sama orang yang ahlinya. Kemudian yang kedua, usahakan jaga emosinya. Jaga perasaannya. Tindakan yang kita lakukan jangan sampai justru menambah masalah. Maaf. Kadangkala ketika kita mau menyelesaikan masalah, justru tindakan yang kita lakukan justru membuat masalah bertambah runyam. Ya, padahal cuma mau mematikan seekor nyamuk, tapi dia bakar rumahnya. Ya Allah. Ya, seperti itu. Jangan gara-gara tikus yang ada di lumbung, lumbungnya dibakar. Nah, memang kalau kau tidak suka dengan jendelanya, nggak usah rusak rumahnya. Nah, jadi yang pertama baik sangka, kemudian kendalikan emosi, dan yang ketiga adalah lakukan aktivitas positif. Kalau kita tadi lihat itu, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita semua. Amin. Barang siapa yang bunuh diri
itu langsung masuk neraka. Ya Allah. Kada putus dari rahmat Allah. Kemudian kalau bisa ikut majelis lah. Kalau orang ikut majelis pasti ada yang mengingatkan. Ada gurunya yang menasehati. Iya, apalagi sekarang ujian tambah banyak ya. Artinya kekuatan agama juga lebih kuat lagi. Terima kasih guru ilmunya, tepuk tangan dulu yuk. Baik, kita sekarang ya saya mau tanya di sini kita mau ngomongin rezeki mau. Aduh, semangat yuk. Mau ngomongin rezeki mau. Masih ke bawah yang tadi ya, masih kepikiran pinjol ya. Baik. Yang satu keluarga meninggal Iya, anaknya. Ya Allah, Masya Allah yang mudah-mudahan. Insya Allah semuanya dalam keadaan baik-baik aja, amin ya. Udah pada bersyukur hari ini. Kalau ada hujan kita harus bersyukur. Oke, kadang-kadang nih ya, kita tuh lupa sama bersyukur sama hal-hal yang kecil. Untuk itu kita angkat tema kita nih. Bersyukur walau itu hal receh. Mau ngikutin gak? Mau ya? 1, 2, 3. Bersyukur walau itu hal receh apa Bu? Receh Bu? Pinter. Aku pikir langsung duit receh bukan ya. Hal-hal kecil, hal-hal sepele tapi ternyata memiliki keberkahan yang sangat luar biasa. Baik, kita lihat yuk cara anak berterima kasih kepada mamanya. Silakan. Ya boleh tepuk tangan dulu. Aku sering banget tuh guru ngajarin tuh guru. Begitu makanan sampai, ya Allah terima kasih atas makanan enak yang dikasih. Mudah-mudahan berkah baru makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Itu hal kecil. Tapi ada keberkahan yang sangat luar biasa. Nah guru boleh nggak nih mungkin ada adik-adik kita yang lagi nonton. Atau ada umi kita yang lagi nonton semuanya. Sehingga akhirnya bisa memberikan pelajaran kepada anak-anaknya. Sehingga pada saat sekecil apapun makanan atau sesedikit apapun. Sereceh apapun itu makanan ya. Istilahnya tidak boleh kita nggak bersyukur. Silakan guru. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Bang Ali dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Mohon maaf bukan bermaksud menggurui ataupun mengajari, tapi memang kita semua sebagai orang tua sangat penting sekali mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana agar mereka pandai bersyukur, terutama masalah makanan. Karena biasanya anak-anak kecil itu pengen makanan yang banyak, yang enak, pengen yang macam-macam lah gitu. Maka bagaimana kita menanamkan itu? Mohon maaf, yang pertama itu adalah keteladanan. Karena biar bagaimanapun anak itu adalah peniru yang ulung. Sering disampaikan oleh guru kita Ustadz Maulana, anak adalah peniru yang ulung. Kita kasih tahu, kita nasihatin bersyukur nak, terima kasih nak dengan makanan. Tapi dia lihat bapak ibunya kalau dapat makanan yang kurang sedap, mendapatkan makanan yang kurang enak, mukanya cembetut bin cemberut. Ya. Ini cuman ini doang makanan nih, ini gak ada lagi nih. Kalau dia lihat orang tuanya, oh berarti boleh minta yang lain nih. Gitu. Maka yang pertama kali adalah tanamkan keteladanan kita orang tuanya, apapun yang ada dihidangkan kita syukuri, kita makan dengan lahap. Kita perlihatkan kepada mereka bahwa kita orang tuanya bisa bersyukur atas hal-hal yang receh. Maka anak akan niru orang tuanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, budayakan dalam keluarga kita selalu membaca bismillah dan mengucapkan alhamdulillah setiap ada makanan. Dengan baca bismillah itu mendatangkan keberkahan. Sedikit dia nilainya, sedikit dia jumlahnya. Kalau baca bismillah akan cukup mendatangkan keberkahan. Mohon maaf mungkin gizinya sepertinya kurang. Mohon maaf mungkin harganya juga murah. Ya, mungkin mohon maaf makanannya standar dan biasa saja. Tapi kalau kita baca bismillah, makanan yang masuk itu akan menjadi sumber energi untuk melakukan aktivitas yang baik. Dia akan menjadikan sumber energi untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena diawali dengan bismillah. Tapi kalau tidak biasa kita membaca bismillah dan alhamdulillah, meskipun makanannya enak, banyak, berlimpah, dia cenderung kurang menghargai itu makanan. Sehingga yang dia makan tidak membuat dia semakin produktif, tidak membuat dia semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ajarkan baca alhamdulillah. Sekecil sesedikit apapun makanan yang kita makan, selesai bacalah alhamdulillah. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap seseorang mendapatkan nikmat, lalu dia makan, lalu dia ucapkan alhamdulillah, pertama ma'a'ta khairum mimma akhad. Ucapan alhamdulillah itu lebih bagus, lebih besar nilainya di sisi Allah daripada yang dia dapat. Yang kedua kata Rasulullah, itu bisa menggugurkan dosa dan kesalahan.
kita makan Bang Ali, habis selesai makan baca alhamdulillah, dosa-dosa kita berguguran. Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Cuman dosa kecil. Kecil. Ya, jangan dia melakukan perbuatan nauzubillah min dzalik dosa besar. Kamu kenapa makan dosa besar? Enggak tobat. Tenang kata Ustadz, makan aja habis itu baca alhamdulillah kelar katanya. Selesai. Nah, itu salah, nauzubillah. Baik, terima kasih guru ilmunya. Tepuk tangan dulu. Yuk. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Selalu awali semua itu dengan bismillah, alhamdulillah. Insya Allah semua yang kita lakukan jadi ternilai ibadah. Guru Syam. Wah, ini dia nih penting nih. Tentang apa kita? Ini kita agak lompat dikit nih, tapi ini hal ini juga bisa menghambat rezeki dalam rumah. Kalau misalnya hal-hal sepele nih, hal-hal receh ya, istri curhat. Kadang-kadang kita lagi capek laki kan. Wah parah nih, istri curhat dibilang hal sepele Bu, Nggak, subhanallah. maksudnya kita menyepelekan. Ada Ada yang kan. menyepelekan. Apa sih bisa nggak ntar? Ya udah selesaiin aja sono sih sendiri, emang nggak bisa, emang harus aku kan ya gitu kan. Nah ini gimana kita sebagai seorang laki-laki bisa dengerin gitu loh, dengerin aja lah ya, mungkin nggak ngasih so, dengerin menghargai apa yang disampaikan sama istri pada saat istri ingin curhat sama kita. Silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Bang Ali serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ayat ini mengandung perintah untuk tidak merendahkan orang lain. Dan orang yang paling berpotensi kita rendahkan itu biasanya orang yang terdekat dengan kita. Orang yang berpotensi biasanya kita zalimi itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Seorang suami yang paling gampang dia zalimi itu besar potensinya adalah istrinya sendiri. Orang tua biasanya yang paling gampang dia zalimi itu anaknya sendiri. Anak biasanya zalimnya kepada orang tua. Maka subhanallah, bagaimana cara menghargai istri? Yang pertama, Nabi SAW mengingatkan, sebaik-baik daripada kalian adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Lalu Nabi sambung, khiyarukum, sebaik-baik daripada kalian berbuat baik kepada keluarganya atau kepada istrinya. Maka pandanglah istri sebagai sarana yang bisa membuat kita menjadi sebaik-baiknya manusia. Pandanglah istri sebagai sarana yang bisa mendukung suami menjadi orang yang paling bagus akhlaknya. Bukanlah seorang yang bagus akhlaknya ketika dia di luar rumah, dia baik kepada atasannya tapi tidak baik kepada bawahannya. Dan istri itu adalah bawahan kita. Artinya derajatnya dalam rumah tangga subhanallah dia di bawah kita. Dan disitulah dites akhlaknya seseorang. Nabi SAW yang paling sering mengingatkan untuk memperbaiki akhlak terhadap keluarga. Yang kedua, pandanglah dia sebagai ayat-ayat Allah. Ayat Allah, inilah orang yang gara-gara dia saya terhalangi dari zina. Gara-gara ada ini manusia, saya tidak berzina. Kenapa? Saya melakukannya dengan halal karena ada orang ini, subhanallah. Maka pandang dia sebagai orang yang senantiasa membuatmu mendapatkan pahala. Wallahu ta'ala a'lam. Nikmat ya. Terima kasih guru ilmunya. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Masya Allah. Sama-sama. Boleh tepuk tangan dulu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, masih di tema kita bersyukur walau itu hal receh. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, alhamdulillah.